Di tanggal 24 Juni 1944, Letnan penerbang David Pop Hornell mengemudikan pesawat Catalina. Dia sedang melakukan patroli anti kapal selam di atas laut Norwegia yang ganas ketika melalui intercom penembak port bertanya. Dia memeriksa ke sebelah kirinya dan benar saja, di kejauhan ada bentuk yang berbeda dari U-boat yang mengambang di laut. Aku melihatnya. Hornell mengaktifkan alarm dan kapal terbang itu berbelok ke arah musuh dengan 4 rudal yang siap meluncur. Di bawah, pengintai U-boat 1225 Jerman melihat pesawat yang datang dan membunyikan alarm. Oberleutnant Zorzee Ernst Sauerberg tidak menyanyiakan waktu. Kapal selam berbelok dalam manuver mengelak saat meriam kembar 20 mm dan satu meriam flag 37 mm diarahkan ke Catalina. Catalina diguncang oleh flag 37 mm. Pesawat bergetar akibat hantaman di badan pesawat. Hubungi pahlawan. Kabari mereka. Mengerti. Hornell memerintahkan operator radio Sidney Cole untuk memberitahukan lokasi dan situasi mereka kepada pangkalan. Namun sebelum Cole sempat mengirimkan pesan pertama, sebuah serpihan peluru menembus kompartemen radio. Cole mengerang dan menekan lukanya, tapi tidak melaporkannya. Sebaliknya, dia terus menekan rasa sakitnya dan menekan tombol transmisi. Sedikit yang dia tahu bahwa peralatan radio telah rusak akibat tembakan Jerman. Hornell turun ke arah target tanpa menyadari bahwa tidak ada transmisi yang dikirim. Saat mereka semakin dekat, meriam 20 mm sudah membidik dan pelacak melesat di sekelilingnya. Tembakan semakin sering terjadi, melubangi besi pesawat yang tipis. Ini semakin sulit, kawan. Bertahanlah. Awak pesawat merasakan guncangan keras dan kaget melihat bagian sayap kanan pesawat terkoyak. Serpihan meledak di dekat mesin kanan mereka dan pesawat mulai berguncang hebat. Hornell bertarung dengan pesawat yang mulai melenceng dari jalurnya. Kerusakan yang semakin parah membuatnya semakin sulit untuk dikemudikan. Di bagian hidung pesawat, penembak depan menembaki U-boat dengan senapan kembarnya, 303 Brownings. Peluru menghujani Sauerberg. Tembakan Catalina membidik menara pengawas saat mereka semakin dekat. Pasukan Sauerberg terpukul dan senjata-senjata mereka terdiam. Kalian, ambil senjatanya atau kita semua akan mati. Namun tembakan yang datang terlalu akurat. Jerman tidak bisa bergerak saat senapan mesin Catalina merobek-robek menara pengawas. Namun, salah satu senjata Catalina macet. Komandan U-boat yang mendengar serangan melambat mengambil kesempatan. Operasikan senjatanya sekarang. Para kru melompat ke posisi dan mereka menembaki Catalina yang datang. Darah Hornell mengalir dingin saat dia melihat sekali lagi peluru mendatangi mereka. Catalina dihantam lagi dengan tembakan Jerman yang merobek sayap dan badan pesawat. Sebuah cahaya datang dari atas, dan Hornell mendongak untuk melihat mesin yang rusak dengan api yang menyembur keluar dari penutup mesin. Mesin kanan terbakar. Matikan. Pilot kedua mematikan mesin, tetapi tidak menghentikan kebocoran bahan bakar. Bola api membesar saat pesawat meluncur ke arah kapal selam musuh. Sauerberg menatap bola api yang mendekat dengan cepat dan memerintahkan manuver menghindar. Kendali ke belakang. Di atas, Hornell berkomitmen penuh. Melihat kapal selam berbelok ke kiri, dia melakukan penyesuaian pada saat terakhir, dan kemudian dia melepaskan muatan mematikan. Di bawah, Sauerberg menyaksikan Catalina di atas kepala saat menjatuhkan muatannya. Astaga. Bom itu memercik dengan sempurna di sekitar kapal selam. Berhasil. Pesawat berguncang lebih keras lagi. Hornell menatap mesin yang menyala dan berputar tertiup angin. Dia melihat dudukan mesin terguncang, paku keling dan bautnya terlepas. Bahan bakar dan mesin terlepas dari sayap. Hornell tahu bahwa mereka tidak akan bisa pulang. Kita akan jatuh. Bersiaplah. Semua orang bertahan kecuali Cole yang dengan panik mengirimkan pesan SOS. Saat Hornell bersiap untuk mendarat, laut di bawahnya berombak, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Hornell membelokkan Catalina ke arah angin dan bersiap untuk mendarat. Pelampungnya turun ke bawah dan mesin yang tersisa dimatikan. Ombak tampak semakin besar saat pesawat semakin dekat ke permukaan. Bersiap untuk benturan. Cole terus menekan tombol SOS hingga saat-saat terakhir, saat dia berhenti dan bersiap untuk benturan. Catalina menghantam gelombang pertama, tetapi ada angin samping yang kuat. Kekuatannya memantulkan pesawat dan melonjak 150 kaki ke udara. Hornell bergulat dengan tongkat kendali dan dalam sepersekian detik, dia menyelaraskan Catalina untuk benturan kedua.
Mereka menghantam gelombang berikutnya dan pesawat sekali lagi meluncur, mencapai ketinggian 50 kaki sebelum terjun kembali ke air. Catalina yang masih terbakar menerjang beberapa gelombang sebelum akhirnya berhenti. Keluar! Hornell meminta anak buahnya keluar karena dia tahu Catalina bisa meledak kapan saja. Insinyur penerbangan Donald Scott mengembangkan skoci dari sisi sebelah kiri, sementara Insinyur Fernand Lauren mengembangkan skoci dari sebelah kanan. Kalian semua naik ke kapal, aku akan mendorongnya. Hornell dan beberapa orang melompat ke dalam air yang sangat dingin untuk mendorong skoci. Cole naik ke skoci dan memastikan untuk mengamankan ransum makanan saat orang-orang mendorong skoci. Tapi kemudian dia ingat radionya. Tunggu, radio! Hornell tidak memiliki waktu untuk memahami apa yang dikatakan Cole, dan Cole mulai berenang kembali ke arah Catalina. Apa yang kamu lakukan? Kita butuh radio. Mereka tidak akan menemukan kita. Jangan, sudah terlambat. Hornell benar. Mereka menyaksikan saat Catalina dilalap api dan tenggelam di bawah ombak. Mereka mulai saling membantu satu sama lain untuk naik ke atas skoci. Bagian dalam skoci tergenang air saat mereka mencoba naik. Hornell menggunakan helm untuk membuang air ke laut. Tapi kemudian terdengar teriakan. Ada yang belum naik. Hornell mulai cemas dan segera menuju ke tepi dan menghitung krunya. Hanya ada 7, seharusnya ada 8. Lauren! Sambil melawan kepanikan, Hornell menjelajahi ombak yang bergulung-gulung untuk mencari krunya yang hilang. Mereka tidak melihat apa-apa saat skoci itu naik dan turun di tengah ombak besar. Mereka melihat sekilas skoci kedua yang juga sedang mengarungi ombak di kejauhan. Itu dia! Mereka mendorong menembus ombak, bergegas untuk mengejar teman mereka. Orang-orang di skoci mengarahkan ketika melihat teman mereka juga mendayung ke arah mereka. Tapi mereka menabrak ombak lain dan melihat skoci Lauren kosong. Terjatuh! Ayo lebih cepat! Mereka melipat gandakan usaha mereka dan mencapai Lauren, yang berhasil berjuang kembali ke skoci. Kelegaan mulai terasa di antara para kru, dan 2 orang kru bergerak untuk naik ke skoci Lauren. Tapi kemudian, skoci Lauren meletus dan menjatuhkan mereka ke dalam air laut yang sangat dingin. Mereka semua mulai menumpuk di skoci yang tersisa, tetapi tidak muat. Hornell secara sukarela bertahan di dalam air yang membeku bersama 2 orang lagi. Bertahanlah, kami telah mengirimkan panggilan darurat. Tim penyelamat akan segera datang. Tapi dia tidak tahu bahwa tidak ada satupun pesan yang dikirim. Selama 3 jam, Hornell mengatur rotasi, menukar siapa yang menunggu di dalam air, dengan harapan bisa menunda hipotermia. Hornell sendiri berada di dalam air paling lama, tapi kondisinya tak tertahankan. Tenaganya mulai memudar. Kita harus mencari cara untuk membawa semua orang ke atas kapal. Lihat, di sana! Sebuah pesawat terlihat di langit. Itu Catalina yang lain. Ambil pistol Sword! Keluar melesat ke langit, bertahan di udara selama 1 menit sebelum jatuh ke laut. Tetapi Catalina tetap berada di jalurnya. Satu lagi! Mereka menembakkan suar kedua, dan sekali lagi pesawat tidak bereaksi. Ayo, satu lagi! Suar ketiga ditembakkan ke udara. Detik demi detik berlalu, dan akhirnya Dia melihat kita! Catalina berbelok ke arah mereka. Ada korban selamat, 63 derajat utara, 0 derajat 30 menit barat. Tidak dapat mendarat karena cuaca buruk. Kami membutuhkan perahu. Lebih dari 100 mil jauhnya, di Kepulauan Shetland, kapal penyelamat 8HL2507 dikerahkan. Kapal Catalina tetap berputar-putar di atas kru yang terdampar, dan mereka memberi sinyal dalam kode Morse. Perahu sedang dalam perjalanan, bantuan datang. Dan kadang-kadang mereka memberi sinyal, U-boat sudah hancur. Para kru bersorak, mereka mungkin akan berhasil keluar dari sini. Setiap ombak adalah siksaan, dan mereka kesulitan untuk bertahan. Sebuah ombak mengangkat skoci mereka dan melemparkan seluruh kru ke laut. Hornell muncul dari dalam air, kebingungan. Skoci didorong oleh angin, dan anak buahnya berkelimpangan di sekelilingnya. Dia berpegangan pada skoci, menghitung krunya. Semua orang di sini? Mereka berjuang membalikan skoci di tengah ombak yang besar, dan satu persatu saling membantu naik ke atas skoci dan memposisikan kembali skoci yang tidak stabil. Air mulai memenuhi skoci dan tanpa ember serta kelelahan, skoci kecil itu mengapung semakin rendah, menenggelamkan sebagian orang di laut yang membeku. Situasinya sangat menyedihkan. Penglihatan Hornell mulai kabur. Para kru meringkuk untuk mencari kehangatan. Lauren mulai mengigau. Lauren, tetap terjaga, ayolah. Lauren! Hornell dan anak buahnya mencoba berbicara dengannya untuk membuatnya tetap fokus. Tapi tidak ada gunanya. Dia sudah pergi. Mereka sangat terpukul. Hornell mengambil keputusan sulit untuk mendorong tubuh Lauren ke laut. Di atas, Catalina kehabisan bahan bakar.
Tidak ada pilihan, para kru mengabarkan posisi mereka untuk terakhir kalinya dan berbalik pulang. Para kru menahan air mata saat melihat harapan mereka terbang. Mereka mengapung sendirian di tengah badai. Tapi kemudian mereka melihat sesuatu di langit, sebuah pesawat besar. Para kru bersemangat, mereka mulai melambaikan tangan dan melihat sebuah pesawat pengebom besar berbelok ke arah mereka. Pesawat itu menjatuhkan sesuatu. Mereka melihatnya, itu adalah sebuah perahu kayu. Tapi angin bertiup kencang dan perahu itu terbawa angin. Terbang hingga menghilang dari pandangan di balik ombak. Mereka terombang-ambing di ombak dan melihatnya mengambang. 500 meter jauhnya. Ayo berenang, kita bisa meraihnya. Tidak, itu terlalu jauh. Meskipun buta arah karena air laut dan tidak tahu di mana perahunya, Hornell menyeret dirinya sendiri ke arah air. Kru lainnya berenang mengejarnya, mengeluarkan tangan, meraih lengannya, mencoba menahannya. Hornell memohon, tetapi anak buahnya tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Dan mereka menyaksikan skoci mereka mengapung. Lampu sorot muncul di atas ombak, menerangi orang-orang itu. Perahu penyelamat akhirnya tiba. Kontak, kami menemukan mereka. Setelah 21 jam yang panjang, para korban selamat dari Catalina ditarik dari laut. Berbaring di atas koci, Hornell mendongak, menatap dengan mata kabur, melihat anak buahnya yang diangkat dari air. Rasa puas menyelimutinya. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, dia menyunggingkan senyum kecil. Matanya terpejam, tak pernah terbuka lagi. Pelaut di kapal penyelamat berusaha menyadarkannya selama 4 jam, namun tak ada gunanya. Berkat Hornell, 5 orang yang selamat semuanya sembuh total dan selamat dari perang. David Ernest Hornell secara anumerta dianugerahi Victoria Cross, dan itu diterima oleh istrinya.